Kota Mekah dan Madinah sejak berabad-abad yang lampau merupakan tempat berkumpul para ulama-ulama terkemuka di seluruh dunia, seperti negara-negara Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah, juga dari Asia Tenggara, terutama dari Indonesia. Di sanalah para ulama terkemuka menuntut ilmu dan memilih untuk menetap di Makkah dan Madinah, dan kemudian menjadi tokoh ulama di Haramain. Di antara sekian ulama dari Indonesia yang pernah melakukan rihlah ilmiah di Timur Tengah, yakni di kota Mekah, adalah Syekh Mahfud At-Tarmasi, yang merupakan salah satu ulama Nusantara di era akhir abad ke-19 yang aktif dan banyak menghasilkan karya dalam bidang berbagai ilmu pengetahuan. Nama lengkap Syekh Mahfud adalah Muhammad Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan bin Diman Diponegoro At-Tarmasi Al-Jawi. Beliau lahir pada tanggal 12 Jumadil Awal tahun 1285 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 31 Agustus tahun 1842 Masehi di Desa Termas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Nisbat Al-Tarmasi pada nama beliau merupakan penisbatan pada tempat asal kelahiran beliau, yakni Desa Termas. Saat dilahirkan, ayahnya, Kiai Abdullah, sedang berada di kota Makkah. Ibu dan pamannya adalah orang pertama yang memperkenalkan nilai dan praktik keagamaan kepadanya. Syekh Mahfud adalah putra pertama dari Kiai Haji Abdullah. Sedangkan putra-putri Kiai Haji Abdullah yang lainnya, yakni adik-adik dari Syekh Mahfud adalah Kiai Haji Dahlan, Nyai Tirih, Kiai Haji Dimyati yang juga pernah belajar di Makkah bersama Syekh Mahfud, Nyai Maryam, Kiai Haji Muhammad Bakri, Sulaiman Kamal, Muhammad Ibrahim, dan Kiai Haji Abdul Razak yang merupakan ahli thariqah dan seorang mursyid thariqat yang mempunyai pengikut di seluruh Jawa. Keluarga Al-Tarmasi merupakan keturunan dari keluarga pesantren, yakni Pondok Pesantren Termas Pacitan yang didirikan oleh kakeknya, Kiai Abdul Manan. Beliau menikmati masa kecilnya di lingkungan pesantren Termas, yang saat itu Pondok Termas diasuh oleh ayahnya, Kiai Haji Abdullah. Karena hidup di lingkungan pesantren, Syekh Mahfud sejak kecil diperkenalkan dengan nilai-nilai serta praktek keagamaan. Nuansa pesantren yang setiap harinya menghadirkan nuansa keilmuan tentunya sangat mempengaruhi kepribadian Syekh Mahfud Al-Tarmasi akan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, yang kelak menghantarkannya menjadi seorang tokoh ulama yang berpengaruh di dalam khasanah keilmuan Islam Nusantara. Bahkan Syekh Mahfud Al-Tarmasi sudah hafal Al-Quran sebelum usia dewasa, yakni pada usia 6 tahun di bawah bimbingan dan asuhan ibu dan pamannya. Selain itu, ketika berusia 6 tahun, Syekh Mahfud diajak oleh ayahnya rihlah ke Mekah selama 6 tahun, yakni sampai beliau berusia 12 tahun, dan kemudian diajak kembali ke tanah air. Pada waktu di kota Mekah, beliau dibimbing langsung oleh ayahnya dengan diajarkannya beberapa kitab penting sekaligus memperkenalkan Syekh Mahfud kecil dengan suasana keilmuan yang ada di kota Mekah. Karena bimbingan dan asuhan ayahnya tersebut, Syekh Mahfud menganggap ayahnya Abdullah lebih dari sekedar seorang ayah dan guru. Beliau menyebut ayahnya sebagai murabi waruhi atau pendidikku dan jiwaku. Sejak usia dini, Syekh Mahfud sudah diajari dasar-dasar ilmu agama. Setelah beliau sudah hafal Al-Quran sejak usia 6 tahun di bawah bimbingan ibu dan pamannya, beliau mempelajari kitab-kitab ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu Al-Quran kepada ayah beliau sendiri. Di antara kitab-kitab tersebut adalah Kitab Syarah Al-Qoyah li Ibni Qasim Al-Ghuzza, Al-Manhaj Al-Qawim, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Syarah Syarqawi ala Al-Hikam, dan sebagian tafsir Al-Jalalain. Kemudian, setelah kembalinya dari Mekah bersama ayahnya, Syekh Mahfud merantau ke Semarang untuk belajar kepada Kiai Muhammad Soleh bin Umar Al-Salmaranji, atau yang lebih kita kenal dengan Kiai Soleh Darat. Di antara kitab-kitab yang dipelajari kepada Kiai Soleh Darat adalah Syarah Al-Hikam, Tafsir Al-Jalalain, Syarah Al-Mardini, dan Wasilah At-Tulab. Setelah tamat dari pesantren Kiai Soleh Darat,
Syekh Mahfud At-Tarmasyi rindu akan suasana Haramain yang pernah menjadi tempat bermain dan belajar bersama ayahnya. Ditambah nasihat dari gurunya, Kiai Soleh Darat, sebagai guru sekaligus ulama produktif yang pernah belajar di Haramain, membuat Syekh Mahfud berkeinginan untuk kembali ke Haramain untuk yang kedua kalinya, guna melanjutkan studinya di sana. Kemudian ayahnya mengirim Syekh Mahfud bersama adiknya Dimyati untuk belajar ke Makkah pada tahun 1872 Masehi. Selama di Makkah, beliau mendalami banyak disiplin ilmu agama, tidak hanya hadis yang kemudian menjadi spesialisnya, tetapi juga berbagai ilmu agama lainnya, seperti fikih, ilmu usul, ilmu Arabiyah, dan ilmu qiraat. Secara historis, sejak abad 16 hingga awal abad 20, dunia pendidikan di Haramain dikenal dengan istilah halaqah, atau murid duduk mengelilingi guru. Selain itu, juga ada istilah ribat, semacam pondokan, dan juga kutab, berupa madrasah kecil yang diselenggarakan di rumah-rumah para pengajar. Tempat-tempat seperti itulah yang kerap dikunjungi oleh Syekh Mahfud At-Tarmasyi guna mendalami ilmu agama. Sejak rihlahnya yang kedua kalinya ini, beliau belajar dan mengajar di Makkah hingga akhir hayatnya. Beberapa rekannya yang belajar di Makkah telah banyak yang kembali ke Nusantara, seperti Kiai Dimyati, adik beliau, dan Kiai Khalil Bangkalan Madura, guna mengembangkan pesantren dengan keilmuannya di tempatnya masing-masing. Nama beliau mulai dikenal karena kegigihan, keseriusan, dan ketekunannya dalam mempelajari hadis dengan seorang guru yang cukup ternama pada masa itu, yakni Syekh Muhammad Shatta Al-Makki. Bahkan Syekh Mahfud dijadikan sebagai anak angkatnya dan menjadi bagian dari keluarga gurunya ini, yang kemudian menjadikan beliau memiliki posisi sosial keagamaan yang cukup terhormat dan bahkan diberi kesempatan untuk mengajar di Masjidil Haram, yang ketika itu tidak semua orang bisa melakukan ataupun mendapatkan ijazah untuk mengajar di Masjidil Haram. Beliau menyebut gurunya tersebut dengan Syekhona Al-Ajal Al-Qudwatuna Al-Akmal, guruku yang paling terhormat dan teladan yang sempurna. Syekh Mahfud At-Tarmasyi menjadi mursyid hadis dikarenakan gurunya ini memberikan ijazah dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Selain Syekh Muhammad Shatta Al-Makki, guru-guru Syekh Mahfud At-Tarmasyi yang lainnya adalah Kiai Haji Abdullah, ayah Syekh Mahfud sendiri, Kiai Haji Soleh Darat atau Muhammad Soleh bin Umar Al-Samaranji, Syekh Muhammad Al-Munsyawi. Dari gurunya ini, Syekh Mahfud mempraktikkan membaca Al-Quran dengan pembacaan qiraat Asyim dari jalur Hafiz. Beliau juga belajar tentang syarah Alamah Ibnu Qasim ala Syatibiyah meskipun tidak tuntas. Syekh Umar bin Barakat Asyami, yang merupakan salah seorang murid Syekh Ibrahim An-Najuri. Darinya, beliau belajar syarah Sudur Al-Dhahab. Syekh Mustafa bin Muhammad bin Sulaiman Al-Afifi. Dengannya, beliau belajar syarah Muhaqqiq Al-Mahali ala Jami Al-Jawami dan Mughni Al-Labib. Al-Alamah Al-Habib Sayyid Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsi. Darinya, beliau belajar beberapa kitab khusus tentang Sahih Al-Bukhari. Kemudian, belajar kepada seorang mufti Asy-Syafi'i di Mekah, yakni Muhammad Sa'id bin Muhammad Babasil Al-Hadrami, seorang mufti Asy-Syafi'i di kota Mekah. Dengannya, ia belajar Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan An-Nasa'i. Syed Ahmad Az-Zawawi. Darinya, beliau belajar syarah Uqud Al-Juman. Syekh Muhammad Syarbani Ad-Dimyati. Syekh Mahfud belajar syarah Ibnu Qasim ala Syatibiyah. Dari gurunya ini, beliau juga mempelajari banyak kitab dalam bidang bacaan Al-Quran. Syed Muhammad Amin bin Ahmad Ridwan Al-Madani. Di Masjid Nabawi, beliau menyelesaikan belajar Dalail, Al-Ahzab, Burdah, dan Al-Muwatta. Dalam mengajar di Masjidil Haram, Syekh Mahfud membidangi hadis dan ulumul hadis yang merupakan spesialisnya. Kegiatan belajar mengajar tetap menggunakan sistem halaqah. Syekh Mahfud duduk pada tempat tertentu di Masjidil Haram dengan menghadap ke arah kiblat, sedangkan para muridnya duduk mengelilinginya. Metode belajar mengajar yang dipakai Syekh Mahfud ada beberapa macam. Pertama, guru membaca kemudian menjelaskan. Kedua, guru membaca kemudian murid meneruskan. Ketiga, murid membaca di hadapan guru, lalu sang guru memberikan koreksi terhadap bacaan murid. Dalam ketiga metode tersebut, juga dilakukan tanya jawab antara guru dan para murid. Meskipun tidak terdapat catatan mengenai jumlah muridnya, dapat diasumsikan bahwa muridnya mencapai lebih dari 4.000 orang dari berbagai penjuru dunia.
Angka tersebut didasarkan pada rentang waktu di mana beliau mengajar di Masjidil Haram yang berjalan secara efektif sejak awal tahun 1890 Masehi hingga abad ke-20. Seperti hanya Syekh Nawawi Al-Bantani yang muridnya bertambah 200 orang setiap tahunnya, mungkin Syekh Mahfud juga menyamai Syekh Nawawi dalam jumlah tersebut. Hal ini dikarenakan minat yang besar dari santri Asia Tenggara untuk belajar di Haramain pada akhir abad ke-20. Syekh Mahfud tidak hanya memiliki santri dari Indonesia, akan tetapi juga berasal dari luar Indonesia. Di antaranya adalah ulama penting seperti Syekh Sa'adullah Al-Maimani, seorang mufti dari Bombay, India, Syekh Umar bin Hamdan, seorang ahli hadis dari Haramain, dan seorang mukri, Asyihab Ahmad bin Abdullah dari Syria. Kemudian, para ulama dan pemimpin pesantren berpengaruh dari Indonesia juga memperoleh manfaat besar dari ajarannya. Di antaranya adalah para ulama yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah dari Jombang, Muhammad Bakir bin Nur dari Yogyakarta, Kiai Haji Asnawi Kudus, Muammar bin Kiai Badawi dari Lasem, dan Maksum bin Muhammad dari Lasem. Selain aktif sebagai pengajar di Masjidil Haram, kiprah dan kontribusinya dalam ilmu hadis dan ilmu hadis adalah menulis beberapa kitab dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, yakni dalam bidang fikih, usul fikih, ilmu tauhid, tasawuf, kehidupan nabi, kumpulan hadis, mustala'ah al-hadis, ilmu waris, dan ilmu bacaan Al-Quran dan akhlak. Setelah bermukim dan mengajarkan ilmu di Makkah selama 40 tahun, Syekh Mahfud At-Tarmasi wafat di Makkah pada hari Rabu tanggal 1 Rajab tahun 1338 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Maret tahun 1920 Masehi. Sejak berangkat ke Mekah, beliau berharap agar akhir hayatnya berada di Mekah. Beliau dimakamkan di Maklah di kota Mekah, berdampingan dengan makam Sayyidah Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Lokasi tersebut berada dalam pemakaman keluarga gurunya, Syed Abi Bakar Muhammad Asy'ata. Semoga beliau mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.